Tadi termati ya, berarti 2 video. Nah, sekarang kita lihat algoritma pengurutan seleksi. Jadi tadi untuk yang bubble sort, ya kekurangannya apa? Kekurangan dia, kelebihannya dia algoritmanya mudah diingat, ya. Prinsipnya bandingan 2 berurutan. Kalau algoritma selection sort, dia menghindari seringnya terjadi pertukaran ini, ya. Kalau dengan selection bubble sort tidak bisa dihindari karena dia membandingkan dua-dua yang berurutan. Nah, prinsip dari pengurutan seleksi, dia tidak membandingkan 2 berurutan, tapi untuk setiap tahap yang dilakukan itu adalah mencari nilai terkecil atau terbesar, ya. Nah, ini dia prinsipnya nih. Pahami dulu prinsipnya ya. Jadi prinsipnya untuk setiap tahap, ya, dia akan mencari apa? Yang terkecil atau terbesar, lalu baru dia pertukarkan dengan posisi yang seharusnya, ya, sesuai dengan tahapan. Kalau misalnya tahap pertama, berarti posisi yang di posisi pertama atau posisi paling akhir itu adalah nilai yang paling, kalau dia membesar terus menaik, maka yang di ujung adalah yang paling kecil, atau yang sebelah kanan harusnya adalah yang paling besar, ya. Kita coba lihat. Ya, jadi dia pertukarkan itu hanya 2 elemen, ya. Nah, ini ya, ke gambar saja ya. Nah, ini ya, datanya seperti ini. Kalau kita lihat ini, ya, pas pertama, ya, untuk elemen pertama sampai akhir, maka kita mau menempatkan bilangan yang paling besar itu di elemen terakhir, misalnya ya, untuk pas yang pertama. Terus berarti yang ini terjadi pertukaran antara apa dengan apa? 76 dengan 21. Kebetulan aja nilai yang terbesar itu ada di nomor 5. Jadi dia tinggal pertukarkan dengan 2 ini. Jadi tidak banyak yang ditukarkan ya. Oke. Terus yang kedua, pas yang kedua, coba perhatikan. Pas yang kedua kan kita akan menempatkan pada posisi 5, ya. Bilangan yang terbesar antara 1 sampai 5. Coba, mana yang terbesar? Oh, 29. Kebetulan aja dia tidak bertukar ya. Tetap. Oke. Terus yang pas ketiga, posisi yang nomor 4, mana yang terbesar? Oh, ketemunya di indeks yang 2 ya. Berarti tukarkan antara 27 dengan 28. Ya. Cuma 2. Terus sekarang ini sudah pas yang keempat, kita akan mencari untuk yang ketiga, ya, antara 21 yang indeks pertama sampai terakhir, yang paling besar ada di indeks yang pertama. Ini yang akan dipertukarkan nih dengan yang akan posisi max berikutnya, 21 dengan 10. Ya. Jadi pertukaran untuk setiap tahap hanya terjadi sekali. Ya. Oke, sampai terakhir seperti itu. Nah, sekarang kita coba buat algoritmanya ya. Ini sudah saya hapus yang ini ya. Saya hapus. Kita jadikan, kalau yang ini kalian masih ingat enggak? Dulu kita di AP1 belajar mencari bilangan yang terbesar. Masih ingat? Mencari bilangan yang terbesar. Ini namanya apa? Selection sort. Selection sort. Mudah-mudahan ini ada isinya ya.
kita butuh 2 loop. For integer pas sama dengan 1, pas kecil sama dengan n, pas plus. Kalau ini boleh aja kita coba mulai dari pasnya sama dengan 1 ya. Oke, kita mulai dari pas kurang 1, pas sama dengan 1. Terus di sini dia pakai i. Oke, ini aja ya. For integer i mulai dari 1 itu jumlah pas gitu kan. Nah, sampai dengan jumlah pas kita mulai, karena ini adalah memeriksa ya, dimulai dari 1 ya. Oh, enggak mulai dari 1 tapi dari 0, karena kita apa? Mencari elemen yang terbesar. Oke. Sampai dengan i kecil sama dengan dia di sini adalah kita akan membandingkannya sampai dengan elemennya akan berkurang satu-satu kan? Nih, ya. Yang pertama 1 sampai dengan n, lalu dia 1 sampai dengan n kurang 1. Berarti kita buat polanya di sini adalah dimulai dari kecil dari n, ya. Tapi dia akan berkurang sesuai dengan nilai pas, ya. Oke. Kan ini sesuai dengan rumusnya nih, ya. Kan bertambah. Berarti waktu pas yang pertama kita akan memeriksa mulai dari 0 sampai dengan n kurang 1. Udah benar ya? Oke. Terus ini bertambah. Oke, ya. Nah, 2 loopnya, cara kita memberi nilai awal dan akhirnya kira-kira mungkin udah benar ya. Sekarang kita lihat apa sih yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan adalah mencari elemen maksimum. Nah, ini pakai algoritma mencari bilangan terbesar ya. Saya simpan elemen maksimumnya adalah di A yang ke. Oke. Ya. Terus dari sini kita menggunakan lagi untuk, oh ya, M yang ke I-nya harusnya di sini. M sama dengan A yang ke nol gitu ya. Atau di sini kita mulai dari A yang ke 0 ya, karena dimulai selalu dari 0. Di sini kita mulai boleh dari 1. Kita bandingkan yang berikutnya. Ya. Di sini apa yang kita lakukan? Kita bandingkan. If M ya. Kita mencari yang terbesar ya. If A yang ke I ya besar dari M, maka kita apakan? Maka M-nya kita ganti dengan nilai yang baru. Oke. Terus lanjutkan. Nah, sudah ya. Nah, ini dapatnya di sini nanti apa? Bilangan yang terbesar. Kita mendapatkan M ini sudah nilai yang terbesar untuk 1 kali tahap. Ini kan 1 tahap ya. Ini adalah, dan di dalam ini kita mencari bilangan yang terbesar mulai dari elemen pertama sampai pada tahapnya. Kemudian apa yang kita lakukan berikutnya? Di sini menukar ya.
mulailah kita tukarkan elemen yang ke M dengan elemen pada tahap tersebut. Oke? Ya, kita tukarkan tem sama dengan M sama dengan A yang ke. Nah, tahapannya ada di mana? Di akhir ya. Oke, berarti ini N kurang pas. Oke, A N kurang pas kita isi dengan tem. Nah, ini mungkin udah benar ya, kita cobakan ya. Ini hasil perkiraan saya dulu tanpa melihat algoritma yang bisa. Jadi kita lihat nih, pertukarannya adalah setelah loop yang di dalam. Artinya hanya terjadi sekali dalam setiap tahap. Kalau tadi di dalam tahapan, jadi berkali-kali. Kita cobakan. Ini udah jalan ya. Oke. Saya sekarang coba buat lagi yang baru. Selection sort. Copy ini. Oh ya, saya dari sini aja. LIN. Oke. Copy. Saya ubah jadi selection sort. Oke. Ya, pasnya tetap sama ya, mulai dari tadi saya coba ini dimulai dari ini ya, 1 ya. Oke, mulai dari 1 berarti ini kecil dari M. Oke. Terus di sini kita mulai mencari ya, dimana kita punya M-nya, temnya saya ganti dengan M ya. Oke, ini namanya M. Jadi maksimumnya ada di elemen A yang ke 0. Oke. Terus ini I-nya kita mulai dari 2. I sama dengan I-nya kita mulai tadi dari 1 ya. Oke. Kemudian I-nya I ya, kecil dari N kurang pas ya. Kemudian ini I plus plus. I plus plus. Ini kita ubah jadi ini I AI ya, AI besar ya, besar dari M. Oke. Jika AI-nya besar dari M, maka temnya kita letakkan M sama dengan A yang ke I. Oh ya, ini saya pindahkan dulu ke bawah ya. Penukarannya ke bawah. Pas, ini taruh di bawah sini. Oke, ini yang dilakukan adalah M sama dengan A yang ke I. Ya, oke. I plus plus. Ini kenapa salah? Dan, nah di sini kita menukar, tinggal menukar. Oh ya, bukan di sini pindahnya, tapi setelah loop ya. Nah di sini setelah loop. Ini enggak kita kasih, itu enggak apa-apa. Oke ya.
perlukan di sini adalah indeksnya ya. Nah, bukan ini. Nah, ini atau saya cobakan aja tambahkan. Jadi IM-nya ya. Jadi yang kita simpan adalah indeksnya. Indeks. Oke, ini saya tutup dulu ya, nanti saya ganti. Jadi yang perlu bagi kita itu adalah indeksnya. Oke. IM-nya misalnya saya set ini dengan 0. Oke. Jadi kalau dia A yang ke ini besar dari A yang ke IM. Nah, gini ya. Nah, jadi kita membandingkan itu, maka IM-nya sama dengan I. Nanti itu saya perbaiki ya. Sama dengan oke. Nah, di sini A yang ke IM ya. Ini A yang ke IM ya. Maka sama dengan A yang ke N kurang pas. Oke. Terus A yang N kurang pas, N kurang pas sama dengan A yang ke dengan tem. Oke. Tem sama dengan A yang ke IM. Oh ya, tem juga tetap ada ya. Integer tem. Nah, ini saya koreksi nih. Saya tadi salah. Jadi sama dengan pencarian tadi, apakah kita menyimpan nilainya atau yang penting di sini menyimpan indeks? Menurut saya karena kita akan menukar, maka yang kita pentingkan adalah indeks di mana nilai maksimum itu ditemukan. Jadi ini IM ya. Oke. IM. Nah, karena indeksnya yang kita simpan berarti ini 0. Indeksnya dimulai dari IM-nya dari 0. Kemudian di sini dibandingkan dengan A yang ke IM. Oke. Ya, berarti IM-nya sama dengan oke. Ya. Kemudian di sini adalah A yang ke IM. A yang ke IM. Terus A yang ke IM ya, sama dengan A kurang N kurang pas ya. Terus AN kurang pas sama dengan ten. Nah, nih, segitu ya. Udah bener ya? Coba kita run sekarang. Selection sort. Sekarang saya panggilnya adalah selection sort. Ini ya, sudah pakai selection sort ya. Kita coba run. Apakah masih ada error? Nah, 6, 2, 3, 4, 7, 8, 12. Oke, langsung bener kan? Ya. Kalau kita konsentrasi, biasanya nggak cepat nemunya yang langsung benar itu. Tapi kalau nggak konsentrasi, kadang-kadang salah-salah dikit udah meleset hasilnya. Ya. Ini nanti tinggal kombinasi. Nah, hari ini saya cuma ngajar dua aja dulu. Oke. Untuk yang ketiga saya lihatkan aja algoritmanya ya. Nanti kalian coba lihat. Ini coba di copy aja, di foto aja dulu. Ya. Perbandingan nih dua algoritma bubble sort dengan selection sort. Silahkan difoto dulu. Oke, sudah? Algoritma itu nggak susah, pokoknya kalian banyakin aja latihan ya. Jadi ubah-ubah. Nanti misalnya gini, kalian ubah sekarang maunya terurut bukan menaik gitu ya, terurut menurun bukan menaik. Nah, sekarang saya lihatkan sekarang algoritma yang terakhir.
Kalau ini selection ya, berarti ini yang terakhir itu namanya insertion sort. Oke. Nah ini, oh ini masih selection code tapi minimum, sebetulnya sama aja sih. Tadi aja logikanya kita mainkan, tinggal bagian mana di algoritma itu yang berubah. Nah ini yang ketiga ya, namanya algoritma pengurutan sisip. Oke, prinsipnya seperti ini. Panjang ya, enaknya adalah lihat langsung ke contoh gambar ya. Dia di sini membandingkan, misalnya gini ya, dimulai, dianggap yang pertama, elemen pertama ini udah pada posisinya, terus tahap kita mulai dari tahap yang kedua sampai yang sebelumnya, tahapnya dimulai dari dua. Di sini kita akan cek 27 kita bandingkan dengan elemen sebelumnya. Di sini tidak terjadi penukaran tapi pergeseran. Misalnya 27 periksa dengan yang sebelumnya, kebetulan satu ya. 29 dengan 27 mana yang lebih kecil? Ya, berarti si 27 ini pindahkan dulu ke temporer, terus yang ini digeser. Ya. Terus kalau udah nemu posisinya dia disisipkan. Oke, kita lihat yang kedua sekarang. Nah, kita lihat ya dari sini. Untuk yang kedua, ya. Jadi pada saat akhir dari pas pertama itu dua elemen sudah pada posisinya. Sekarang di pas yang ketiga kita lihat 10. 10 ini kita simpan dulu di temporer ya. Nah sekarang kita cariin posisi untuk 10 dibandingkan dengan sebelumnya. 29 dia masih lebih besar, kita bandingkan lagi. Berikutnya 27 kan dia masih lebih besar kan. Nah jadi setiap ada yang lebih besar, si yang 29 geser ke 10, terus 27 geser ke 29, terus karena udah nggak ada lagi si 10 menjadi yang pertama. Oke, nih ini 3 udah nih. Sekarang yang 8. Kita juga geser dulu ke sini. Sehingga 29 geser sini, 27 geser sini, 10 geser sini. Karena ini udah kosong, 8 pindah sini. Ya, oke. Nah, untuk yang ke sini, ini 76 dia udah lebih besar dari 29, berarti tidak terjadi pergeseran. Terus yang 21, nah 21 kita cari juga posisinya. Dengan 76 ya harus geser. Nah 76 lebih besar, 29 lebih besar, geser. 27 lebih besar, geser. 10 enggak, berarti posisinya dia sendiri, dia sisip sini. Gitu ya. Algoritma insertion sort ya. Strateginya dengan geser dan sisipkan pada posisinya. Nah, seperti apa algoritmanya? Ini dia algoritmanya. Ini aja ya, yang ini selalu pindah nih. Ya udahlah nggak apa-apa. Ini ya pengurutan sisip. Ini tuh yang terurutnya menaik ya. Ini yang menaik tuh ini. Silakan di copy, saya kecilkan nggak apa-apa biar satu halaman. Bentar ya. Ini ya insertion sort, ini aja deh. Nah ini aja yang penting di bawahnya kan. Ini aja ya yang kalian copy. Nanti ini juga coba implementasikan ke Java. Foto dulu. Foto lagi nih. Insertion sort. Dah dari foto? Oke. Jadi kalian nanti ya punya 3 jenis algoritma untuk pengurus. Ya, cukup untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan depan bisa
Dan jangan lupa PR-nya siapkan.